Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marcelo Prasetya, NPM 2040302041. Saya dari lokal A2, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal AC dan sinyal DC. Nah, di sini sinyal AC dan DC. Sinyal adalah besaran yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Nah, sinyal listrik, contoh sinyal listrik. Elektrik signal adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi, contoh yang sudah umumnya. Yang pertama, gelombang, tegangan, dan arus, yaitu yang dapat terdapat pada suatu rangkaian listrik. Sinyal listrik atau sinyal elektrik. Yang kedua, sinyal audio, seperti sinyal bicara atau musik. Yang ketiga, sinyal bioelektrik, seperti elektrokardiogram atau disingkatkan ECG atau elektrokardiogram EEG. Yang keempat, gaya-gaya pada toris dalam suatu sistem mekanik, laju aliran fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Nah, sinyal 2, sinyal berupa analog maupun digital. Nah, sinyal analog berupa golongan yang kontinu, yang mengalami perubahan yang sangat halus setiap adanya perubahan waktu. Misalnya, suatu gelombang bergerak dan nilai A menjadi nilai B. Makanya akan mengalami sejumlah perubahan nilai-nilai, mulai dari A berubah sedikit demi sedikit sehingga mencapai nilai B. Nah, berbeda dengan sinyal digital. Sinyal digital tidak kontinu dan hanya mempunyai dua nilai tertentu yang bisa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0. Dan perubahan dari satu ke nilai satunya cara mendadak seperti lampu yang di switch nyala dan padam. Nah, sinyal analog. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik yang dimiliki oleh syarat analog, biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk syarat analog. Yang kedua, gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus. Nah, memiliki nilai 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Yang pertama, amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. 3, fase adalah besaran sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, di sini terdapat amplitudo, contoh pihak voltage. Nanti di akhir penjelasan ada penjelasannya. Amplitudo pihak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Nah, pihak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilainya adalah
ideal 2 kali nilai amplitudo. Dan waktu periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus gelombang. Contohnya seperti sinyal listrik DC. Nah, ini gambar dari sinyal analog sinyal dan digital sinyal. Nah, di sini sinyal analog, gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Tadi sudah saya jelaskan. Dan di sini sinyal diskrit. Contoh sinyal diskrit, sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1, teknologi sinyal digital. Dan mempunyai 2 keadaan, yaitu 0 dan 1 bernilai 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut juga dengan sinyal diskret. Nah, sedangkan sinyal diskret ini dia berbentuk kotak nih, yang disebut sinyal digital sinyal. Sedangkan sinyal analog sinyal ini dia berbentuk gelombang. Nah, kita masuk ke penjelasan dari sinyal AC. Nah, sinyal AC yaitu merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronik. Alasan utama penggunaan tegangan AC adalah karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah. Kemudian dengan mudah tegangannya dapat diturunkan, diatur dengan menggunakan transformator. Nah, selanjutnya ini contoh dari diagram atau gelombang-gelombang dari arus sinyal AC. Nah, kalau ini arah panah voltaiknya ini adalah amplitudonya. Contoh seperti amplitudo, dan ini jarak paralelnya yaitu waktu periodenya. Nah, ini garis gelombangnya yaitu gelombang amplitudonya yaitu positif maksimumnya. Dan begitu juga di bawah negatif maksimumnya. Yang di atas positif, yang ke bawahnya negatif. Nah, di sini juga arus AC mempunyai nilai dan
arah yang selalu berubah-ubah, akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Nah, pada arus listrik AC ini sering dikenal namanya frekuensi, dan di mana besar frekuensi ini berbeda-beda terhadap arus listrik AC. Di arus listrik AC biasanya itu arus bolak-balik yang ditetapkan oleh pihak PLN. Nah, itu mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. 50 Hz, sedangkan tegangan standar buat arus bolak-balik satu fasa yaitu 220 volt. Contoh dalam penggunaan arus listrik AC di dalam rumah. Kita juga bisa menemukan dimanapun dan hampir di semua alat-alat yang di rumah bisa kita ketemu yang memakai arus listrik AC. Contoh TV, kulkas, dispenser, dan lain-lainnya lah. AC juga bisa. Dan di sini dan arus DC juga biasanya dipakai membuat saluran listrik menuju ke tempat yang contohnya yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Listrik di saluran memakai voltage yang tidak tinggi, yang sudah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat buat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Jadi beda dengan arus DC. Sedangkan arus DC biasanya kita temui di sekitar rumah. Contohnya yang biasa kita gunakan yaitu HP, laptop, radio, dan remote. Itu contoh dari arus listrik yang menggunakan DC. Nah, di sini juga ada kekurangannya arus AC yang tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan juga tidak bisa dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba, tetapi beda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Nah, tapi sekarang sudah banyak ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya arus DC itu berbeda. Pemakaiannya berbeda, dan contoh penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti handphone, laptop, radio, dan komputer atau PC ini. Dan biasanya arus listrik DC ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya dipakai pada jam dinding, juga bisa remote TV yang dalamnya berbentuk aki yang ada pada contohnya kayak mobil, truk, dan motor. Nah, di sini ada gambaran juga seperti contoh dari gambar gelombang sinyal ini, sinyal AC. Kalau sinyal AC
dia berbentuk gelombang amplitudo. Yang contohnya seperti ini. Ini yang disebut setengah siklus positif, gelombang sebelah atas, dan di bawahnya juga ini disebut setengah siklus positif. Dan DC dia cuman hanya bergelombang seperti di atas, tapi gelombang di bawahnya tidak ada. Selanjutnya ini sifat sinyal AC. Nah, kalau sifat sinyal AC, tegangan AC berubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Nah, arusnya juga berubah dari arah ke satu ke arah yang lainnya secara berkelompok. Satu set pembebanan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Banyak gelombang yang berbentuk dalam 1 detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan Hertz. 1 Hertz itu gelombang atau satu per detik. Sinyal tegangan sinus yang ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar. Nah, sifat sinyal 2, amplitudo atau peak voltage adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2 kali nilai amplitudo. Nah, waktu periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh siklus gelombang. Nah, di sini ada contoh gambar gelombang AC nilai dari tegangan rata-rata. Nah, ini juga bentuk sinus, contoh dari gambar seperti gambar ini. Dan ini hasil dari rangkuman saya, yaitu dari contoh gambar gelombang sinus. Dan ini juga rumus dari Avogadro, V1 tambah V2 dan V3 ditambah V4 dan seterusnya. Untuk gelombang sinusoidal murni, nilai rata-rata atau nilai rata-rata ini akan selalu sama dengan 0,637 Vmax. Volt sama dengan 0,637 Vmax. VRMS VRMS adalah nilai rata-rata tegangan AC. Seperti nilai 0,637 Vmax adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti basic AC, pasokan AC terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai ekuivalennya untuk sistem arus bolak-balik. Nah, yang menyediakan jumlah daya listrik yang sama dengan beban sebagai rangkaian ekuivalen DC disebut nilai efektif. Nah, nilai efektif gelombang sinus menghasilkan efek pemanasan nilai 1, 2, dan R yang sama dalam beban seperti yang kita harapkan. Untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan oleh pasukan DC, konstan nilai
efektif dari gelombang sinus lebih dikenal sebagai Rodman squared atau nilai RMS. Nah, VRMS sama dengan satu nilai tegangan V yang yang efektif. Ini contoh gambar dari perbedaan AC, persamaan AC dan DC. Nah, sekian dari materi saya. Apabila ada kekurangan dari rangkuman saya, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, sekian dan terima kasih. Selamat malam.